Lohan ini punya feeling, perasaan. Kita kasih energi kita yang happy ke dia, seolah-olah ada omongan yang gak kedengeran mungkin di orang. Ya tiba-tiba keluar air mata, sedih, inget suka duka sama dia. Ya mungkin konyol ya. Titik kepuasan gue di saat ikan orang gue pegang ada hasil, juara apa nggak juara, ada perubahan, nikmat bos, nikmat banget. Gue selalu ngelihat pertama lohan itu dulu tuh ekor segala macem, sekarang dari sorotan mata, tatapan mata dia, lanjut ada sayur yang gue campur di situ, gue racik ke pelet. Nah, Planet Mas pernah gue alien beli lohan sama gue, tapi dengan berat hati harus gue tolak karena gue takut naik pesawat dulu. Setiap gue ngeliat tank ini akan ada cerita. Tapi yang paling penting, lo harus suka. Karena gue lebih sering ambil ikan yang bertentangan sama poin, tapi gue suka. Alhasil, ikan itu jadi bepoin. Awalnya enggak. Karena kita ngerawatnya pakai hati, pakai cinta. Ya sayang sama ikan itu. Welcome back. Gimana lur, bulu ketek aman? Kepala masih asik, belanja lohan gagal terus? Sama. Oke, balik lagi sama gue. Sekarang kita bicara tentang lohan. Lohan itu secret ya kalau nggak salah ya. Dia hasil silangan manusia ya. Makanya strainnya berubah-ubah, evolusi mengikuti zaman gitu. Awal dulu ada ikan namanya Elvis, mungkin dibandingin ikan sekarang jauh lebih mewah ikan sekarang. Tapi pada waktu zamannya Elvis, Megatron itu ikan-ikan Aries Legend. Terus Max yang sekarang jadi banner, mutiaranya sampai rintik kayak berlian, untuk malau. Kenapa sih orang bela-belain piara lohan tuh sampai kalau dia sakit kita ikut stres? Ya bukan lohan aja sih, semua hobi. Tapi yang gue tahu dari kawan-kawan gue ini dan gue pribadi, kalau lohan kesayangan sakit, kitanya ikut ngurung. Ya kadang ada juga yang kitanya bodo amat segala macam. Tapi kalau lo miara lohan itu pakai hati, lo akan ngerasa sakit. Jenis lohan favorit gue nggak ada sih. Ya apa aja, yang penting lohan. Satu lagi, gue biasa nerima ikan di bengkel ya, itu gue nya harus suka dulu gitu. Gue suka ini kan belum tentu juara masalahnya. Yang gue suka gitu, impressionnya dia, mungkin ada sesuatu yang unik, atau ada something, ada masalah yang harus dibenahin sama ikan itu. Jadi ini sebenarnya obat untuk penghilang jenuh, hilang stres, tapi bisa jadi penyakit juga kalau dianya sakit atau kita over segala macem. Lohan bisa nggak lohan buat bisnis? Dulu gue sempet fokus dagang lohan yang kontes ala kadarnya, sangat bisa gitu. Kita hunting dari sana sini tiap hari, lumayan hasilnya.
cukup lah, lebih dari cukup. Mungkin kawan-kawan yang lain juga yang difokusin bener-bener fokus juga ngerasain hasilnya dari lohan. Nah, cuman yang gue tahu kalau kita memulai hobi dari cinta, akhirnya kita nggak akan terbebani untuk wah gue harus jualan ini segala macem. Akhirnya terkontaminasi sama wah ikan gue harus laku segala macem. Kalau gue pribadi sih nggak ke situ. Dia laku, alhamdulillah. Nggak laku ya gue nikmatin gitu. Jadi ya jual beli gitu, tapi nggak ngokot gitu. Yang wah ikan ini harus laku. Tapi semua ikan di gue pasti hargai. Ada harganya. Karena gue sering seneng hunting ikan kecil, perubahannya ataupun ikan ada trouble. Tapi yang gue suka gitu ya, gue coba benahin. Makanya namanya bengkel gitu. Sok jadi montir lohannya bagus, gue nyekring capek tapi nikmat. Lo bayangin, capek tapi nikmat, sesuatu yang langka deh buat gue. Lohan ini hidup gue lebih nikmat sih ya. Yang tadinya gue cari happy di luar segala macem, sekarang waktu gue lebih balik gawe, lebih ke lohan, mikirin anak-anak. Ya lu mau lohan lo bagus, lo harus sering interaksi sama dia. Semaksimal mungkin kita interaksi. Ya kalau untuk rawat ya, textbook lah, semua orang tahu. Mau warna kasih pewarna, mau jenong kita treatment pakai ya banyak macam. Kebetulan gue pakai LC Power. Tapi ada satu yang ya mungkin konyol ya, tapi buat gue ya real, nyata. Lohan ini punya apa ya, feeling, perasaan, gue nggak tahu lah namanya apa. Jadi kalau kita kasih energi kita yang happy ke dia, ya kita joget depan dia, kita ajak ngomong, kita kasih makan sambil suapin segala macem, dia tuh kayak bro, gimana bro, apa kabar bro, seolah-olah ada omongan yang nggak kedengeran mungkin di orang, tapi kayak ada, Cang, gue nggak nyaman nih di tank itu, gue maunya pindah tank gitu. Jadi tempat itu juga sangat mempengaruhi lohan ya, nyaman apa enggaknya. Ya nggak semua, ada juga lohan yang tambeng, yang batu gitu. Poinnya gini, kalau lo mau ikan lo bagus, lo harus bikin dia nyaman. Bikin ikan nyaman, jangan terlalu banyak di kotak-katik. Makan secukupnya, ala kadarnya. Akuarium bebas, tinggal pola makannya yang kita rubah. Misalnya akuarium tinggi, pola makannya harusnya begini, kita rubah jadi begini karena dia di akuarium tinggi. Terus udara, aerator, perlu apa enggak sih? Ini kebetulan tinggi ini sekitar berapa ya, 65an deh. Selama dia nggak mengap-ngap, oksigen dia cukup. Tapi kalau dia mainnya di atas terus, lo harus tambah aerator, dia mangap gitu, karena sangat penting. Kenapa gue senengnya sama lohan? Banyak hobi-hobi yang lain dulu gue pernah burung, tapi gue nggak lama. Macan sempet gue, nggak lama, setahunan lah. Lohan ini bisa berubah pak. Yang tadinya, aduh, enggak banget deh. Tapi kita kasih sayang yang pantas buat dia, mereka berubah loh. Kayak ini kebetulan gue ada GB LC, ya awalnya ya mutiara putih segala macem. Kita coba bikin shining, atau gimana sih caranya mutiara keluarin pantulan cahaya. Sebenarnya shining itu kan pantulan dia kena cahaya terus berubah shining. Ya tinggal mainin lampu aja, sering dia dapat cahaya, sering cerah dia. Cang, ikan di sini banyak ada gitu? Nggak banyak sih, ya cukup lah. Dari mana aja ikannya? Rata-rata di sini ikan sahabat-sahabat bengkel yang kebetulan saya suka. Mereka ada titip ke saya, dipungut biaya. Ya kalau dibilang kosan, gue nggak pungut biaya sih. Gue lebih ke, ya kayak orang nitip ikan ke gue, berarti gue ngerasa milik gue. Ya gue harus lakuin apa aja buat dia. Jadi ya milik kita jadinya kalau di sini. Ya itu aja sih. Karena kalau gue ngerasa itu punya orang, gue ngerawatnya nggak akan sempurna gitu. Terus apakah dibudgetin apa enggak? Gue nggak pernah ngebudgetin. Kan gue sempet bilang, yang penting ikan ini
orang mau jual bisa, andai kata nggak dijual pun kita sama-sama suka. Sering kok ownernya mau jual, gua enggak, kita discuss. Sayang, masih cinta, ya akhirnya kita hold, kita tahan. Gue mau jual, ownernya enggak, gue pun ya karena emang kita basicnya cinta, jadi enggak, no hard feeling. Banyak kejadian di saat lohan yang gue suka mau nggak mau harus lepas, kepikiran gitu. Di saat mau ngelepas ikan itu, ya tiba-tiba keluar air mata, sedih, ingat suka duka sama dia. Mungkin 5 bulan terakhir ini gue lebih sering interaksi sama lohan daripada sama orang. Balik lagi ke zaman dulu gitu, orang tidur farm ini segala macem. Dulu masih farm rock and roll namanya, sekarang bengkel, karena bukan showroom. Nggak ada ikan bagus di sini, hanya ya ikan-ikan yang gue suka aja. Dan gue berusaha ngasih kenyamanan ke ikan. Dan yang gue cari sebenarnya gini, titik kepuasan gue di saat ikan orang gue pegang ada hasil, juara apa nggak juara, ada perubahan, nikmat bos. Gue kemarin melihat Bang Dika, ikannya juara, dia datang sama anaknya, sama istrinya, sama keluarganya, senyum mereka di depan si Pinky Boy, Golden Bass tuh yang juara 3, namanya Pinky Boy. Nikmat banget. Buat gue itu semua tabungan ya, mungkin pahala, dihindari dari musibah segala macem. Bikin hati orang bahagia kan juga ibadah ya Pak ya. Lewat hobi ini kita bisa masih dapat pahala gitu. Dan gue nggak mau pusing lah omongan orang di luar, Canghari begini, nggak bakal enjoy. Kita yang enjoy aja ya kan, ketemu kawan-kawan di arena, melihat progresan kawan-kawan, bisa banyak belajar. Banyak gue dapet ilmu malah dari orang-orang yang baru gue kenal. Gue serap terus ilmunya, gue combine sama yang gue punya, dan masuk gitu. Dan di lohan ini nggak ada lama, nggak ada baru. Justru buat gue yang keren ini orang-orang yang mungkin baru ya, dengan semangat yang istimewa. Mereka lebih jago daripada kita, karena mereka serius mau mencari, oh kalau lahan ini gini-gini. Ada nggak sih kesulitan Cang miara lohan? Kalau kita ngomong kesulitannya banyak Pak. Hamin 2 minggu kontes, gue ngambil cuti gawe di proyek, di kerjaan gue. Tujuannya apa? Iya biar lebih sering interaksi, karena perubahannya tuh lebih cepat ya kalau kita sering interaksi sama dia ya. Si makan, ada yang berubah, kita harus tetap harus langsung tanganin. Oh ini gini, waktu ya uang ya udah pasti ya, namanya lo piara hobi, lo harus paham konsekuensinya. Terus nombok, ya dengan konsep gue yang sekarang sih kayaknya nombok, tapi nomboknya juga nyaman, maksudnya ya lumayan aja sih, nggak terlalu berat juga kan. Kalau mau happy mahal bang, itu aja sih, waktu, biaya, udah itu aja. Kendala yang paling sulit di lohan itu, kadang ada penyakit yang velvet ya kita sebutnya, gampang-gampang susah. Ya kebetulan gue ada obat sendiri, ya emang bikinan sendiri untuk velvet, kutil, sisik nanas, terus dayung suka ada putih-putih kutil. Gue ada obatnya sendiri, lebih ke berhasil ya. Bahkan kita bisa ngobatin velvet tanpa heater sama obat itu. Ya kalau ke ikan gue sih selama ini gue pakai udah bertahun-tahun, sukses. Ya bagus. Ya emang belum diperjualbelikan gitu masih. Karena gini, karena takutnya orang nggak cocok, di gue cocok. Tapi kita akan seriusin gitu. Gue bakal seriusin obat, kutil, velvet, terus ada juga pakan yang emang gue racik bareng temen gue.
ya khusus pakannya, emang bikinan sendiri. Itu biasa gue pakai untuk harian dan roba bahan dasar untuk ngebus gitu, ditambahin ABCD lah. Ya untuk pemilihan bahan, kalau dari ilmu yang gue dapet, gue sih ngeliat ikan dari belakang baru ke depan. Ekor, kuncian bodi, bukaan kepala, rahang. Tapi sekarang itu malah banyak gak gue pakai. Gue sekarang tipikal yang gak peduli sama kekurangan, tapi ada sesuatu impression yang menarik banget, unik, nggak ada di ikan lain dari dia. Kita akan tutupin kekurangannya dari situ, gitu. Jadi ya kita berusaha cari yang menonjol aja dari ikan ini. Kayak ini gue karakter mutiaranya seneng banget. Terus ini kan belum pernah diwarna, tapi kok warnanya bisa merah kayak gini, apalagi kita warna sama genetik. Kadang gue juga harus tahu genetiknya apa, supaya bayangan kita nih, oh kalau genetik ini kedepannya tipikal seperti ini jadi begini. Ya kadang ada melesetnya juga gitu, nggak selalu, tapi kan buat patokan aja gitu. Jadi panduan kurang gue pakai sekarang, tetap itu gue lihat, tapi kadang gue kesampingkan ke impression gue. Untuk hunting ya, hunting cari ikan nih, gue pribadi ya, gue selalu ngelihat pertama lohan itu dulu tuh ekor segala macem. Sekarang dari sorotan mata, tatapan mata dia, lanjut mutiara, baru ke body segala macem. Kepala, buat gue lebih seneng belakangan deh. Salah satu yang paling gue cari dan gue seneng dan gue bisa nikmatin detail bahan yang gue nggak bahan sih sebenarnya, ikan udah gede kemarin tuh. Impressionnya mutiara. Ntar gue kasih unjuk tipe mutiara apa yang gue suka. Ikan-ikan di sini makannya apa sih? Makannya pelet bang. Gue udah lama, udah berapa tahun nggak pernah pakai cacing beku. Gue pakainya pelet, tapi pelet gue tambah bahan dasar-dasar yang protein, beta karotin, terus ada sayur yang gue campur di situ, gue racik ke pelet. Akhirnya jadi satu bahan yang gue pakai ramuan untuk dia konsumsi gitu. Ya bahan dasarnya pelet, tapi gue kasih bahan-bahan penting yang lain gitu, udang, jantung, banyak lah yang gue campur. Gue bukan tipikal orang yang pakai jadwal ngasih makan ikan, tapi gue ngelihat perut ya, dia harus stop di situ, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau lebih kita agak kurangin sampai posisi ikannya pas untuk kita kasih makan sesuai sama yang kita mau gitu. Gue lebih ke perut ikan, jadi bisa sehari 5 kali kalau gue lagi nggak kerja, fokus mau ke arena, lebih sering gue kasih makan. Kalau untuk perawatan air filter, gue pakai standar busa putih, busa hitam. Sebenarnya gue tipikal orang yang jarang ganti air kalau biasa. Nah kalau mau kontes, karena kita masukin pewarna ini segala macem, gue setiap hari pasti ada nyedot ganti gitu. Atau enggak gue mau kasih ganti full, jarang sih ya. Gue lebih sering santai. Sebenarnya yang bagus gini loh, untuk filter itu kita butuh, gue dominan ke karang jahe. Ya buat gue sih bagus aja, nggak banyak gue pakai karang jahe, paling 2-3 biji gue taruh di filter. Katanya sih buat nyimpen bakteri baik gitu. Ya tapi efeknya ada gitu. Jadi kayak batu bata tuh, batu bata kita taruh di akuarium juga bisa buat. Dia kan mengandung mineral ya, kalau nggak salah. Bagus juga buat media filter, taruh katakan. Gue pernah jual lohan sering sih waktu zaman
belum lama juga sih. Amerika, ya Malaysia, Singapura ya sering, Thailand juga ada, terus Filipina. Nah, planet Mars pernah gue, alien beli lohan sama gue, bayarnya pakai duit tanah. Kidding. Ya adalah beberapa negara gue pernah jual, dan ada sahabat beberapa orang di luar. Pernah gue mau diundang ke Amerika buat, ya gue groom ikan di sana hanya untuk ajarin orang di sana, terus gue balik. Tapi dengan berat hati harus gue tolak karena gue takut naik pesawat dulu. Harga tertinggi yang pernah gue jual. Kita kan bicara dulu ya. Kalau dulu ya mungkin kawan-kawan juga udah bisa nebak ya. Ikan 100, 200 tuh, apalagi puluhan tuh biasa ya. Bahkan turunnya dulu tahu nggak? Ikan mau kontes, gue mau datang ke arena, makeling itu, udah dijagain di eskalator. Ikan ditawar, deal sama dia. Yang konyol apa? Harga jangan disebut ya, ntar pada minder lagi. Binding, canda. Abis dibayar sama dia, ikan dicemplungin, dia lihat lagi sama bos yang satu, mau dia lebihin 15 juta dari harga dia beli, nggak dikasih. Nyesek lah gue, buru-buru jual. Makanya kalau punya barang cakep, jangan buru-buru jual, sabar. Gitu. Ikan yang buat gue, kalau gue inget ikan itu, gue seolah-olah gue punya anaknya ikan itu udah nggak ada. Ya salah satu aja ya, sebenarnya banyak gitu, cuman di kepala gue ini sekarang munculnya ya Hellboy, Max 1 itu, karena ya banyak banget yang gue dapet juga dari dia. Jadi dari setiap ikan yang jadi legend menurut gue itu selalu ada satu-satu cerita. Bahkan sampai kemarin pun ada satu ikan yang gue grooming, nama ikannya Joni, yang tiba-tiba ikan itu laku, terus gue depan dia bawa bungkus dia keluar air mata. Ya sebenarnya semuanya berkesan sih, banyak cerita unik dari ikan-ikan yang gue sayang. Gue punya rencana ke depannya 2 sih sebenarnya. 1, ngurangin. Masalahnya mau ngurangin, besok tank mau datang, nyicil gitu, seragam. Ya rencananya sih gue pengen agak rapihin ya, tapi tank-tank yang kayak gini gue nggak akan ganti. Setiap gue ngeliat tank ini akan ada cerita dari tank legend-legend gue. Jadi dia pengen lebih rapi ya, tapi namanya bengkel ya, mana bisa rapi. Udah dirapiin berantakan lagi. Begitu gue, orangnya berantakan. Kemarin gue ditelepon sama Bang Ferry mau YouTube ya, buat YouTube ya, Sahabat Lentera 3. Dan selama ini gue nggak pernah mau gitu, karena kan ya namanya dunia hobi ya, kumpulan bapak-bapak PKK ya, ada yang pro, ada yang kontra. Gue paling males deh. Nah harapan gue nih, visi misi Lentera 3 ini buat gue kayaknya kurang lebih sama yang gue mau. Lohan ini biar booming lagi, biar seksi lagi gitu. Caranya ya kita lebih banyak saling support deh, daripada kita harus saling menyalahkan. Gue pun kadang suka begitu, tapi coba gue tahan. Karena balik lagi, kalau kita kesel jadi nggak enjoy gitu. Gue coba hilangin keselnya, ya kita saling kerjasama, bangun lohan, kontesnya diperbanyak, fair play. Pesan-pesan buat sahabat Lentera 3 kalau lagi mau cari lohan ya, tujuan lo apa? Hanya untuk piara atau mau lanjut ke kontes? Kalau saran gue, kalau mau lanjut ke kontes, pelajari pedoman yang ada.
gitu, karena itu patokan baku untuk kita tempur ikan di arena. Tapi yang paling penting gitu, lo harus suka, karena gue lebih sering ambil ikan yang bertentangan sama poin tapi gue suka. Alhasil ikan itu jadi bepoin awalnya enggak, karena kita ngerawatnya pakai hati, pakai cinta, ya sayang sama ikan itu. Juara apa enggak ya bonus ya Pak ya, penting happy, enjoy. Yuk, salah satu jenis ikan yang gua ambil dari kecil ya. Kenapa gue yang ambil ikan ini? Gue ngelihat ikan kalau harusnya kan dari belakang ke depan ini, gue selalu ke sorotan mata gitu. Mungkin Bro Aye bisa lihat dia punya mata itu tajam, terus rahangnya besar gitu, dan tipikal mutiaranya shining alami. Ini warna keluar, gue cuman pakai pelet racikan gue, nggak pakai pewarna. Lu bisa lihat tuh taingnya tuh, bisa disorot bang taingnya, apakah taingnya merah gitu. Mulut bisa bohong, taing nggak bisa bohong bos, pakai pewarna apa enggak, karena basic warnanya emang enteng ikan ini. Nah, gue seneng ikan yang berwarna satu, terus muka, rahang, penampangnya harus besar gitu ya. Kalau untuk body kita bisa bentuk Pak. Dulu gue selalu nyari ikan pakai kuncian, tapi sekarang ikan gak ada kuncian pun kita bisa bikin balance ya. Ada teknik-tekniknya, mungkin nanti pelan-pelan di next selanjutnya gue akan jelasin. Pokoknya gini deh, gue ngeliat ikan dari mata sama muka. Nah, lu bisa ngeliat sadis muka ini tuh. Nggak cuman cowok aja, gue ada satu female mukanya kayak cowok sangarnya. Mungkin nanti gue gabungin ke ikan ini ya. Gue ambil ikannya dulu buat muntulin dia ya gitu. Oke, ini salah satu cewekan buat tuntulan, karena gue nggak ada perot mati mulu, ada nyari female. Mungkin bisa lebih jelas malah ke female-nya ya. Dia punya sorotan matanya itu tajam, dia punya penampang rahang besar. Ya kurang lebih muka sih gue yang gue cari ya lohannya. Ya kalau mutiara otomatis gitu, mutiara karakter-karakter yang kayak gini nih yang gue suka. Kebetulan ikan juga dari kecil gue ambil dalam proses. Salah satu yang membuat ikan ini ngefoam ini ya, kita bisa pakai female, cuman kalau mau lebih aman ya parrot, tapi gue lebih prefer ke cewekan sih. Ya bisa dilihat ya, kurang lebih sama ya jenis, padahal seriannya beda. Kalau yang tadi LC, ini CH lokal loh, ini lokal kayaknya, bukan Thailand. Gua ngambil juga dari teman. Nah, ya kurang lebih beginilah. Sangar ya, mukanya jutek, galak. Nah kalau buat sekarang yang gue lihat dari sahabat Lentera 3 nih, akan banyak knowledge, pengetahuan tentang lohan yang lo bisa lihat di channel YouTube-nya sahabat Lentera 3. Jangan lupa subscribe, itulah pokoknya lonceng tuh ting gitu. Lo mau cari tentang lohan, ilmu groom, ilmu cara bahan segala macam, mungkin dari gue nggak akan lengkap, karena gue tipikal orang yang agak melenceng nih dari book untuk lohan. Untuk textbooknya lo bisa lihat di channel Lentera 3, banyak sahabat-sahabat gue yang lebih jago groomnya, lebih rapi, lebih indah, jago nyalon segala macem. Banyak orang-orang di situ. Lo bisa lihat YouTube-nya sahabat Lentera 3. Banyak yang lo bisa dapat dari lohan di situ. Terima kasih sahabat Lentera 3 udah mau majuin lohan Indonesia.
Maju terus orang Indonesia. Ciao sahabat Lentera 3, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Thank you.